Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabi wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana makathi fihi abada. Shadaqallahu adzim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan. Pertama, kita senantiasa selalu panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah nantinya, sekarang maupun nanti di akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz takzim Ustaz muliakan. Kebajikan adalah merupakan suatu hal yang sering kita tinggalkan. Suatu amal kebajikan, amal ma'ruf nahi mungkar sering kita lewatkan begitu saja tanpa pandang peduli kenapa kita harus tinggalkan dan kenapa harus kita lewatkan. Karena rata-rata amal kebajikan di sini selalu memerlukan suatu hal yang diikuti dengan ridho dan ikhlas. Amal kebajikan adalah suatu amal di mana yang dilakukan secara ikhlas ridho tanpa adanya pamrih apapun. Tanpa adanya embel-embel apapun, apalagi sampai dipuji. Yang menyebabkan pujian ini bisa menyebabkan amal kebajikan itu hilang. Memang pada dasarnya ketika kita melakukan segala sesuatu itu adalah masuk dalam amal kebajikan. Akan tetapi ketika suatu pamrih atau suatu pamer masuk ke dalam amal kebajikan itu, maka Allah akan cabut tuh amal kebajikan. Jadi percuma sia-sia kita melakukannya. Dalam suatu Al-Quran disebutkan Al-Kahf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah alladzina yang anzala telah menurunkan alal abdihi kepada hambanya. Alkitab itu kitab yang dimaksud dengan kitab ini adalah kitab Al-Quran. Walam yaj'al lahu, dan dia tidak menjadikan iwaja atau bengkok. Jadi artinya segala puji bagi Allah menurunkan kitab Al-Quran ini pada hambanya dan dia tidak menjadikan ini menjadi bengkok. Artinya benar-benar siratal mustaqim, lurus. Qayyiman, bimbingan yang lurus. Di sini sebutkan lagi qayyiman, bimbingan yang lurus. Liyungdhira, untuk memperingatkan ba'san, siksa. Sadidan, yang sangat pedih. Jadi ini merupakan suatu bentuk dalam kitab Al-Quran ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan segala sesuatu. Yang di sini menceritakan tentang adanya azab, adanya siksa, adanya surga, dan adanya segala sesuatu. Ada semua dalam Al-Quranul Karim. Min ladunka, dari sisinya. Wa yubashshirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira. Mukminin kepada orang-orang mukmin alladzina ya'maluna, mengerjakan sholihat, kebajikan. Annalahum, bahwa mereka akan mendapatkan ajran hasanah, yaitu ajran hasanah adalah suatu balasan kebaikan. Ajran hasanah, balasan kebaikan, makithina, mereka kekal fihi abada, selamanya. Dunia dan kekal abadi selamanya. Jadi dari hasil amal kebajikan ini disebutkan bahwa segala sesuatu itu akan membawa kita husnul amal. Jadi di sini sebutan ala badihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kita pelajari. Sekarang
yang menjadi pelajaran buat kita. Kenapa? Kita orang Islam, kita orang mukmin, mukminat, mengaku kita Islam, antum Islam, ya anak Islam, anak mukmin, iya. Akan tetapi ketika kita melakukan suatu survei, prerogatif kita, tidak pernah kita menyentuh Al-Quran sama sekali. Al-Quran berdebu, Al-Quran tidak pernah disentuh sama sekali. Sehingga timbul suatu hal, amal kebajikan kita hilang di sini. Sedangkan suatu hal yang merupakan suatu contoh amal kebajikan, contoh amal soleh, adalah salah satunya adalah ketika kita sholat berjamaah. Satu, sholat jamaah. Kita lakukan sholat jamaah, tiap apa yang kita lakukan, ini merupakan suatu amal kebajikan yang luar biasa. Hayya ala sholat, marilah kita sholat. Kita kadang-kadang enggan untuk menjalankan ibadah sholat secara berjamaah. Ini merupakan suatu pelajaran dasar, akan tetapi kita susah untuk menjalankannya. Sampai detik ini kita susah untuk mengerjakannya. Padahal kunci daripada segala hal, ketika kita mengerjakan amal kebajikan ini, sholat jamaah aja sudah merupakan suatu hal yang paling lumayan. Sholat jamaah adalah merupakan suatu hal yang paling bisa menentukan segalanya. Sholat jamaah tidak pernah putus. 40 hari, 40 malam. Insya Allah apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Makanya ketika kita ibadah haji, ketika di sana, 40 hari di sana, kalau bisa jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Baik itu zuhur, asar, maghrib, dan segalanya. 5 sholat waktu, jangan sampai ditinggalkan. Karena ini merupakan suatu pahala yang luar biasa. Yang kedua, amal kebajikan yang sekarang disebutkan tadi, yaitu membaca Al-Quran. Makanya tadi disebutkan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abadil kitabi, walam yaj'al lahu iwaja. Jadi kitab Al-Quran ini diturunkan untuk dipelajari, dikaji, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kitab Al-Quran ini tercerminkan, di situ terbiaskan, di situ terdidikan dengan segala pelajaran dari A sampai Z. Segala kehidupan versi apapun ada dalam Al-Quran. Kalau kita mau mempelajari. Notabene-nya kita tidak mau. Kita enggak aja, kita tidak mau mempelajarinya. Sehingga apa yang terjadi ketika banyak orang Islam adalah orang yang ketinggalan pelajaran. Justru mereka yang mengambil Al-Quran sebagai pelajaran, ilmu-ilmu dia diserap oleh orang mereka, yaitu orang Yahudi. Pelajari itu semua Al-Quran sehingga dia bisa menciptakan teknologi yang canggih. Semua itu sumbernya dari Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah amal sholat itu adalah setelah kita sholat jamaah, membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Fi qulubihim bizikrillah. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita berzikir inilah, maka mendekatkan diri kita, makrifat kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perbanyak zikir. Apakah zikir itu? Apapun yang diulang-ulang itu namanya zikir. La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Zikir semua. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Zikir semua. Sehingga apa yang kita lakukan dalam zikir ini bebas, enak. Ada pertanyaan yang dulu diberikan pada Ustadz. Bagaimana hukumnya orang yang datang bulan untuk mengucapkan kalimat zikir? Kalau zikir itu diucapkan, silahkan. Tidak ada masalah. Di dalam kita zikir, kalau orang datang bulan tidak boleh zikir. Enggak, silahkan zikir. Tidak ada masalah zikir. Bersolawat silahkan. Ada hukum menyebabkan ketika kamu datang bulan tidak boleh. Atau ketika laki atas besar tidak boleh zikir, tidak boleh bersolawat. Tidak, silahkan. Gak ada masalah di sini. Yang gak dibolehkan ketika datang bulan adalah apa? Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah suci. Seperti apa? Contohnya adalah sholat.
membaca Al-Quran dengan buku dan Al-Quran ini. Tapi andai kata bisa mengucapkan dalam hati Al-Quran itu dianggap dalam hati, silahkan, tidak ada masalah. Fikir silahkan, tidak ada masalah. Kemudian yang keempat adalah ketika ada membantu orang tua, ini adalah suatu amal kebajikan juga. Hanya di situ disebutkan ya'maluna sholihati annalahum ajran hasanah. Jadi kita membantu orang tua adalah suatu hal amal kebaikan. Kita dilahirkan sebagai awal soleh itu ula. Anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibunya, ini merupakan suatu hal yang diidam-idamkan oleh mereka kaum orang tua. Bagaimana menanamkan anak yang soleh ini tergantung daripada banyak versi, banyak hal. Salah satu contoh adalah makanan yang kita cari, rezeki yang kita cari, bagaimana asalnya. Kemudian dari bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita mengasih sayangi anak, bagaimana kita mengarahkan anak untuk ke jalan. Dan setiap malam kita harus sering bacakan surat Alam Nasrah Laka Sodrok. Kita hidayah Fatihah buat anak-anak kita. Rabbana habli minas sholihin, seperti doa Nabi Ibrahim kepada Ismail. Ya Allah, berikanlah aku menjadi anak, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Ini penting buat kita. Min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini merupakan suatu keteraman buat kita. Sering kita lakukan hal-hal semacam ini, tetapi kita pada dasarnya salah dalam menerapkan. Sehingga anak itu tumbuh dalam keadaan ukukul walidin. Anak durhaka. Membantah. Membentak orang tua. Kenapa? Sering kita manjakan anak dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi yang canggih. Sering kita memanjakan anak dengan suatu keinginan dia selalu kita ikuti. Selalu kita turuti. Memang bagus, tapi ini sebenarnya tidak mendidik anak. Banyak sekali mereka yang ahli untuk dalam keadaan bagaimana cara mendidik anak, bagaimana semua kita harus pelajari semua itu berdasarkan ilmu dari faknya masing-masing. Sehingga tumbuhlah anak menjadi anak awal soleh itu ulah anak yang soleh yang mendoakan bapak ibunya ketika mati, ketika kita di alam kubur, anak mendoakan kita. Sengsara sekali ketika kita berada di alam barzah, anak tidak pernah menjenguk kita. Tidak mau mengirimkan doa Al-Fatihah pun tidak mau. Kenapa? Kan tidak pernah kita ajarkan, tidak pernah kita didikkan. Ini penting buat kita. Kemudian yang kelima, menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahmi ini merupakan suatu hal yang paling penting. Paling penting buat kita lakukan. Karena hukumnya ketika kita menyambung tali silaturahim akan memanjangkan umur kita. Yang keenam, belajar dan menambah wawasan. Ini adalah suatu amal kebajikan, amal soleh. Jadi tolabul ilmi ini tidak pernah akan ada habisnya bagi orang muslim, muslimat, mukmin, mukminah. Mencari ilmu ini hukumnya wajib. Ketika kita masih hidup, hukumnya wajib mencari ilmu ini. Bagaimana apapun terjadi, ketika kita ada di sini, kita cari. Ketika kita nggak ada, nggak kita cari apa. Ketika ada awalnya majelis, maka kita cari, kita dengarkan majelis itu. Jangan ada majelis kemudian kita tinggalkan. Salah ini. Kalau kita lihat pahalanya majelis, andai kata Allah itu berikan, Allah buka itu pahalanya kayak apa. Mungkin kita mendatangi majelis secara merangkak. Rangkak kita mendatangi majelis. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala daripada majelis itu sendiri. Makanya doa di akhir majelis seperti ini bermanfaat, mutajab. Mohon kepada Allah. Agar apa? Kesulitan-kesulitan kita dihilangkan. Kesusahan-kesusahan kita diangkat. Sakit kita diangkat. Hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketujuh, berprasangka baik atau istilahnya adalah husnudzon. Jangan suudzon terus. Jangan berprasangka jelek kepada mereka-mereka yang pernah menyakiti kita maupun tidak pernah menyakiti kita, selalu kita suudzon terus, tidak pernah husnudzon. Apalagi yang parah lagi ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita suudzon sama Allah, suudzon sama yang menciptakan kita. Lucu banget. Yang menciptakan kita, kita suudzoni.
Seharusnya kita khusnudon, apapun bentuknya musibah, apapun bentuknya diberikan oleh Allah kepada kita patut syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu nikmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Artinya apa? Belum tentu musibah itu akan menjadikan suatu teguran. Belum tentu. Kadang-kadang musibah itu karena saking sayangnya Allah pada hambanya. Diujilah kita dengan ujian itu. Lulus apa enggak dengan semester ujian Allah ini. Kalau semester ujian Allah kita lulus, maka kita akan diwisuda oleh Allah langsung subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diwisuda oleh Allah, apapun yang kita minta. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dicukupi kebutuhan kita semua. Yang ke-8, selalu berkata baik, ucapan lisan kita senantiasa baik terhadap sesama. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang tidak mendidik, apalagi orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak mendidik terhadap anaknya, sehingga dicontohlah oleh si anak ini. Janganlah ketika orang tua, misalkan orang tua berantem, jangan sampai anak kelihatan atau anak ada di posisi kita. Kenapa? Ini nanti akhirnya apa? Akhirnya akan terjadi suatu hal yang tidak baik, tidak mendidik dalam kondisi apapun. Terjadilah suatu bukan amal kebajikan, melakukan suatu amal yang merupakan amal banyak dosanya. Yang 9, memuliakan tamu. Memuliakan tamu ini merupakan suatu hal yang paling bagus. Yang patut kita acungkan jempol. Kenapa? Ketika kita memuliakan tamu, kita akan dapatkan suatu rahmat hidayah yang luar biasa. Rezeki dari Allah yang langsung Allah berikan pada kita. Luar biasa. Makanya kalau dapat tamu, kedatangan tamu, jangan pikirannya seudon terus. Aduh, tamu datang, bikinin kopi, bikinin makan, bikinin ini, kita habis nanti. Salah. Ketika kita membikinkan, menghidangkan segala buat tamu kita, maka Allah nanti akan hidangkan hidangan Allah buat kita. Di surga nanti. Maka akan dilipatkan. Mereka yang hidangkan tamu, mereka tidak akan miskin. Kita lihat aja. Kiai-kiai ulama tamunya tiap hari datang. Tapi apakah dia kelaparan? Tidak, justru malah kecukupan. Rezeki berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Yang ke-10 ada sedekah. Sedekah insal rizqa mis sedaqati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Hubungannya dengan memuliakan tamu ini erat sekali. Apapun bentuknya yang kita lakukan dengan cara bersedekah, berulang kali Ustaz bilang sedekah dan sedekah dan bersedekahlah. Karena apapun yang kita lakukan dalam bersedekah ini akan menghasilkan dilipatkan berlipat-lipat. Bukan berarti kalau ketika mengeluarkan 1.000 rupiah, Allah akan ganti dengan berlipat dengan berapa ratus ribu. Bukan. Yang di sini dimakna sinonimnya ada ketika kita mengeluarkan dengan bersedekah, Allah akan berikan rezeki. Rezeki tidak harus uang. Rezeki itu ada kita diberikan kesehatan. Ketika kita sakit, bagaimana berapa ratus juta kita keluarkan. Berapa juta kita keluarkan? Apalagi tidak ada BPJS atau tidak ada yang lain. Keluarkan kita banyak sekali mengeluarkan. Coba kalau kita sering sedekah, sering dicukupkan. Sakit nggak jadi sakit. Segala penyakit yang mau menendang kita dilempar oleh Allah langsung. Termasuk kanker, kanker ganas, kronis, segala sesuatu, liver, dilemparlah, disembuhkan oleh Allah. Diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi kita menjadi hamba Allah yang ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Apa yang kita kaji dalam alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitabi walam yaj'al lahu iwaja. Ini merupakan suatu hal yang paling penting buat kita kaji. 1 ayat, 2 ayat. Mudah-mudahan kita bermanfaat buat kita dalam Al-Quran dan mempelajari Al-Quran serta merealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah nomor 1. Al-Quran adalah pedoman buat kita. Al-Quran adalah panutan kita. Al-Quran adalah segala sesuatu yang harus kita pegang selamanya, dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.